sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih, masih tetap semangat ya? Pastinya dong, apalagi buat kalian semua pejuang UTBK. Gimana nih persiapannya sejauh ini? Dan sekarang ketemu lagi sama Kak Rindi, kita bakal seru-seruan lagi nih, bahas tentang kira-kira kalau ada yang udah lulus SNMPTN, kan habis pengumuman ya. Nah, kalau udah lulus, dia bisa nggak sih ikut UTBK? Kalau menurut kamu gimana sobat belajar? Bisa nggak ya yang udah lulus SNMPTN ikut ke UTBK lagi? Nah, kabar gembiranya sobat belajar semua yang ada di rumah, kalau kalian udah ikut SNMPTN dan kalian berhasil lolos, maka dia nggak usah dan nggak bisa untuk ikut UTBK dan nggak bisa untuk daftar di STAN. Nah, jadi kalau kalian yang belum lolos SNMPTN nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati ya sobat belajar. Kenapa sih? Karena masih ada kesempatan kedua di UTBK. Dan aku yakin perjuangan kalian pasti nggak akan sia-sia sobat belajar. Kenapa sih? Karena setiap perjuangan, setiap proses pasti akan menuai hasil. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, di sini apa sih yang bisa kita ambil? Nah, yang bisa kita ambil banyak banget sobat belajar. Nah, di sini kan dia udah nggak bisa ya daftar UTBK ataupun STAN lagi. Tapi kalian masih punya kesempatan itu dan manfaatin baik-baik untuk mempersiapkan diri. Dan pastikan kalian harus memilih prodi yang tepat. Kenapa sih? Karena saat kita UTBK, kita tuh cuma bisa ngambil 2 jurusan kan, dari maksimal 1 PTN ataupun 2 PTN. Jadi dari 1 ataupun 2 ini kita cuma maksimal ambil 2 jurusan aja. Nah, pastikan buat kamu semua ini bisa untuk ambil prodi yang paling tepat. Nah, jadi sesuai pilihan kamu. Jadi misalkan kemarin abis SNMPTN nggak lolos, terus kebetulan prodinya kurang sesuai. Nah, di UTBK ini kan kamu bisa untuk memilih lagi, iya kan? Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong nih tentang UTBK yang tinggal menghitung hari kan ya. Nah, sekarang persiapan kalian udah sejauh mana nih? Apakah kalian udah siap untuk menghadapi berbagai macam soal yang terdiri dari TPS, TKA, dan lain-lain? Nah, kira-kira kalian udah mastiin belum mau milih yang mana? Apakah mau yang saintek, soshum, atau malah campuran? Yaitu bisa saintek dan soshum. Nah, apapun pilihan kalian, Kak Rindi harap ini dapat menjadi langkah awal kalian untuk membuat perubahan ke diri kalian yang lebih baik ya. Dan ingat-ingat lagi, jangan pernah patah semangat. Kenapa sih? Karena sekali saja patah dan kalian gak mampu bangun, ini amat disayangkan sih. Jadi harus membangun dan memiliki jiwa yang kuat dulu, biar kalian mampu menghadapi soal-soal dengan mudah. Nah, kalau kalian nih biasanya menghadapi soal yang banyak banget, itu kadang-kadang udah grogi dulu ya, udah yang namanya tuh nervous dulu dan gak yakin sama diri sendiri. Nah, langkah pertama yang kalian lakuin nih kalau udah buka soal, jangan lupa baca bismillah dulu sobat belajar. Harus berdoa, yakinin diri, terus abis itu langsung deh baca-baca soalnya, mulailah dari yang paling mudah. Kenapa sih? Karena yang paling mudah, kalian pilih-pilih soalnya dari yang paling mudah dulu, biar kalian dapat banyak soal. Nah, kalau udah yang mudah habis nih, kalian bisa nih pilih soal yang agak sedang yang mana ya, yang kira-kira bisa aku kerjakan dengan cepat. Nah, ingat ya sobat belajar, walaupun kalian bisa mengerjakan dengan cepat, pastikan juga menjawabnya dengan tepat sobat belajar. Kenapa sih? Karena kalau kalian udah ngisi soal dan ternyata jawabannya salah, maka jawabannya nilai kalian akan dikurangi sobat belajar. Tapi kalau nggak kalian jawab, maka nilainya akan jadi 0. Tapi kalau jawabannya benar, maka itu akan menambah ke nilai kalian. Makanya di sini diperlukan banget yang namanya kehati-hatian. Terus nggak cuma fokus sama TKA-nya aja ya, tapi juga sama soal-soal TPS. Kenapa sih Kak? Karena beberapa kampus ini juga memperhatikan nih ke nilai TPS kalian.
Jadi mereka biasanya juga ngelihat nilai TPS untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan referensi nih sobat belajar. Kira-kira ini dia kalau masuk ke kampus saya bisa nggak ya bawa reputasi kampus saya jadi lebih baik? Atau bisa nggak ya memberikan prestasi kepada kampus saya dan lain-lain? Ternyata nilai TPS juga dijadikan pertimbangan. Jadi sobat belajar tetap fokus ya kepada berbagai macam soal ini. Dan untuk ini kalian juga harus bahagia ya karena masih ada kesempatan kedua untuk yang belum lolos SNMPTN di UTBK. Dan untuk pejuang UTBK sejati tetap semangat juga karena di sini adalah kesempatan kalian. Nah, udah pastiin ya untuk kampus pilihan satu kalian dan jurusan pertama pilihan kalian ini, kalian juga wajib banget nih milih cara benar-benar supaya nggak apa? Supaya nanti waktu kalian kuliah, kalian tuh udah nggak kepikiran lagi nih, ya nyesel deh gue kemarin salah jurusan atau lain-lain. Nah, ini harus dihindari ya sobat belajar. Jadi pastiin kamu dari sekarang ini telah memilih jurusan yang benar. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ini dia ya tentang sedikit aja tentang si SNMPTN yang udah nggak bisa daftar UTBK lagi ataupun STAN. Nah, jadi sekarang kita fokus ya kepada si pejuang UTBK. Nah, udah nggak sabar nih Karindi mau sharing lagi sama kalian tentang beberapa soal-soal yang erat banget kaitannya sama pelajaran geografi. Nah, geografi kan juga sebelumnya Karindi jelasin ya, ada yang masuk Saintek dan juga ada yang masuk Soshum. Jadi buat kalian semua tenang aja, mau Saintek, mau Soshum, bisa untuk ikut bergabung. Oke, sobat belajar? Oke ya. Nah, di sini sobat belajar, kita hari ini bakal bahas tentang ini nih, konsep dasar dan juga pendekatan geografi. Nah, gimana kalian? Udah siap ya untuk mempersiapkan UTBK dan belajar mengenai si konsep dasar dan juga pendekatan dari geografi. Jadi kita mulai nih dari yang dasar-dasar sedikit karena dasar ini yang akan dijadikan tumpuan nih untuk kita belajar geografi. Sebenarnya konsep dasar geografi itu ada apa aja dan juga pendekatan geografi itu kayak mana, itu bagaimana gitu ya. Nah, kita akan buka dan kita akan main soal langsung ke AHA Slide. Nah, udah siap sobat belajar? Kalau udah, sekarang aku minta sama kalian buka ya untuk AHA slide-nya. Oke? Boleh ya? Di sini. Nah, ini dia sobat belajar. Oke, kalian boleh buka AHA slide kalian dan kemudian carilah masukin kata geografi 2. Nah, jadi langsung aja join ke ahaslide.com/geografi2 kodenya. Oke? Nah, mudah banget kan? Kalian tinggal masuk aja, terus ketikin deh geografi 2. Nah, oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, sambil nunggu nih kalian join. Nah, Karindi juga mau tanya-tanya nih sama kalian. Gimana sih, apa aja persiapan kalian untuk menghadapi UTBK yang bentar lagi nih udah mau datang? Nah, gimana sobat belajar? Apakah kalian udah siap nih untuk menghadapi UTBK yang banyak banget soalnya dengan waktu yang terbatas? Atau bagaimana kira-kira yang lainnya? Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomongin tentang kesiapan kalian menghadapi UTBK, ini juga sebagai acuan diri kalian nih. Jadi kalian emang bener-bener harus kuatin mental untuk menghadapi soal yang seabrek dan perhatikan lagi kepada manajemen waktunya sobat belajar. Karena manajemen waktu ini sangat ditentukan dan sangat menentukan untuk keberhasilan kalian menghadapi UTBK. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, coba ya, kalian silahkan masuk ke sini, ahaslide.com, terus klik aja geografi 2. Oke? Nah, kalau sudah, nanti kita akan mulai untuk menjawab soalnya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita masih ngobrolin tentang si UTBK dan SNMPTN yang nggak bisa masuk ke dalam atau mengikuti UTBK lagi, dan juga kita belajar tentang geografi yang ternyata juga dia ada 2 jurusan di IPA dan juga di IPS. Nah, sekarang
di sini. Nah, ini dia soalnya agak panjang ya, nomor 1 Sobat Belajar. Gimana Sobat Belajar? Kalian udah ajakin belum teman-teman kalian untuk join ke sini? ahaslide.com/geografi2. Oke ya, kalau sudah, di sini kita akan bahas nih mengenai soal yang pertama. Sudah siap ya? Mudah-mudahan udah deh, karena hari ini Kak Rindi mau seneng-seneng lagi sama kalian bahas tentang beberapa hal yang lagi famous di dunia. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, kita akan bicarain tentang jalur transportasi. Nah, jalur transportasi yang mana ini merupakan dibangunnya di Jawa Barat. Ini merupakan proyek kereta cepat antara Indonesia dan Cina, Sobat Belajar. Dan ini juga lagi digarap banget nih. Proses kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang tadi Karin disampaikan bahwa dia merupakan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Nah, pemerintah Jawa Barat saat ini sedang membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan moda transportasi ini diharapkan akan memicu lahirnya kutub pertumbuhan baru di Jawa Barat. Pendekatan geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut. Nah, kira-kira pendekatannya yang mana nih Sobat Belajar? Apakah pendekatan sistem, kompleks wilayah, keruangan, kelingkungan, atau juga malah spasial? Nah, oke Sobat Belajar, silahkan ya sambil kalian jawab dan nanti akan kita bahas nih bareng-bareng tentang si soal ini. Nah, ngomong-ngomong, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, sambil Karin ditunggu ini jawaban dari kalian semua. Nanti kita juga akan bahas beberapa soal tentang si yang namanya konsep dan juga pendekatan geografi. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu, kalian jawab dulu, baru deh abis itu kita bahas. Oke? Nah, Sobat Belajar, di sini dikatakan bahwa adanya pembangunan dari kota Jakarta hingga ke Bandung, ini kan mampu memicu lahirnya kutub pertumbuhan. Nah, masih ingat nggak apa itu kutub pertumbuhan Sobat Belajar? Nah, benar ya, bahwa kutub pertumbuhan ini merupakan sebuah proses lahirnya wilayah-wilayah atau perkembangan wilayah Sobat Belajar. Jadi kalau di sini membangun proyek kereta cepat. Oke, pembangunan transportasi, Karen di tag, dan memicu lahirnya kutub. Di sini ada pertumbuhan. Nah, adanya kutub pertumbuhan baru ini berdampak apa? Ini akan berdampak kepada perkembangan wilayah Sobat Belajar. Perkembangan wilayahnya kayak mana, Kak? Perkembangan wilayahnya ini kan antara wilayah Jakarta dan Bandung. Otomatis yang akan berkembang adalah wilayah-wilayah yang dilintasi oleh kereta ini Sobat Belajar. Bahkan kabarnya nantinya dari Jakarta sampai Bandung, apabila kita menggunakan kereta cepat, kita bisa sampai cuma sekitar 1 jam aja Sobat Belajar. Padahal kalau kereta biasa, kita biasanya harus menempuh waktu 4 jam. Nah, dengan ini makanya adanya kemudahan transportasi yang memudahkan pertumbuhan baru ini terhadap perkembangan wilayah. Dia berdampak di sektor apa aja sih? Banyak banget sektornya. Yang pertama ada sektor ekonomi. Yang kedua dari sektor sosial. Yang ketiga sektor budaya. Dan yang keempat, ini kepada sektor pendidikan Sobat Belajar. Tapi pendidikan ini juga terkadang dia masuk ke faktor sosial. Dan juga pastinya yang kelima, ini adalah faktor dari fisik alam itu sendiri. Fisik atau alam. Nah, ini dia ya Sobat Belajar beberapa faktor-faktornya. Faktor ekonomi, kok bisa Kak ekonomi? Jelas ya transportasi ini erat banget kaitannya dengan si perekonomian. Makanya kalau kita masuk ke sektor ekonomi ini Sobat Belajar, artinya kita berbicara mengenai gimana sih cuan ini mempengaruhi ke masyarakat dan juga ke alamnya. Nah di sini adanya
si kereta cepat Jakarta-Bandung tentunya juga dia akan membuka lapangan pekerjaan baru, baik itu dari Jakarta hingga ke Bandung, yang artinya di sektor ekonomi akan mengalami peningkatan perekonomian. Selain itu, adanya transfer jasa dan juga barang yang lebih cepat, ini juga akan memudahkan yang namanya kegiatan perekonomian dalam hal distribusi. Nah, di sistem distribusi ini, kemudahan transfer atau transferability yang semakin baik, maka akan semakin memudahkan perputaran barang dan juga jasa sobat belajar. Akibatnya apa? Akibatnya perputaran uangnya menjadi lebih cepat dan perekonomiannya bisa menjadi lebih baik. Hal ini apabila didukung dengan sarana prasarana, harga dan juga ketepatan waktu dari kecepatan kereta Jakarta-Bandung ini. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Nah, kalau faktor sosial ini berkaitan dengan siapa saja sih? Ya, masyarakat yang terlibat. Otomatis, masyarakat yang terlibat adalah masyarakat di sekitar stasiun dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini sendiri. Kemudian adalah masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk diadakannya kegiatan mentransfer atau kegiatan transportasi dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah faktor budaya. Nah, sobat belajar, di faktor budaya ini kita mau bahas apa? Di faktor budaya ini pastinya kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang akan berbeda sobat belajar. Dengan banyaknya orang dari luar kota yang datang ke Bandung, misalkan dari Jakarta yang datang ke Bandung, otomatis masyarakat Bandung ini akan menjadi lebih terbuka. Dan ini juga berpengaruh terhadap budaya. Apakah keterbukaan ini akan dikenalkan oleh masyarakat Bandung dan digunakan untuk memperkenalkan keberagaman kebudayaan mereka, atau malah mereka yang akan semakin tergerus budayanya oleh masyarakat pendatang yang datang ke wilayah Bandung. Kemudian di segi pendidikan. Nah, dari segi pendidikan, tentunya dengan adanya perekonomian yang lebih baik, ini pun akan menyokong kepada segi pendidikan yang lebih baik. Dan dari fisik atau alam itu sendiri, adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, bagaimanakah pengaruhnya terhadap alam di sekitarnya? Apakah akan merusak kepada beberapa lingkungan yang ada di situ atau enggak? Nah, gitu ya sobat belajar, ini tentang si kutub pertumbuhan baru. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah bagaimanakah pendekatan geografi yang sesuai sobat belajar? Nah, jadi kuncinya kalau kalian membaca soal seperti ini, yang panjang seperti ini sobat belajar, kalian langsung aja lihat kepada soalnya. Nah, di sini kan jelas ya, soalnya pendekatan geografi. Pendekatan geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut, gitu ya. Jadi, di sini tugas kalian tinggal nyari pendekatan geografi yang erat kaitannya dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Apakah yang satu, yaitu sistem, atau kompleks wilayah, atau keruangan, kelingkungan, atau malah yang spasial. Nah, oke, sobat belajar. Nah, udah cukup ya waktunya untuk menjawab. Sekarang kita cek ya, jawaban yang benar kira-kira apa sih? Dan jawaban yang benar itu adalah ini dia, kompleks wilayah. Nah, kenapa sih Kak kok kompleks wilayah? Apa sih hubungannya? Karena sobat belajar, sekarang kita lihat ya ke bawah mengenai si konsep ataupun pendekatan geografi. Nah, jadi sobat belajar, di pendekatan geografi ini ada beberapa aspek sobat belajar. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada keruangan. Kemudian yang kedua, ini ada kelingkungan. Dan yang ketiga ada kompleks wilayah. Terus apa Kak perbedaan dari ketiga ini? Dari keruangan, kelingkungan, hingga ke kompleks wilayah. Nah, tentunya ada ya sobat belajar perbedaannya.
Yang pertama adalah dari ke ruangan. Nah, kalau dari ke ruangan tuh gimana sih Sobat Belajar? Kalau dari ke ruangan, ini kita akan melihat bagaimana sih kajian geografi melihat kepada alam atau ruang ataupun space di sekitarnya. Dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Terus kalau ke lingkungan, ini ruangnya itu lebih luas lagi. Bisa mencakup satu wilayah RT atau satu antara kamu dan tetangga kamu dan lain-lain. Tapi kalau sudah kompleks wilayah, ini yang dikaji berbagai macam sobat wilayah. Sobat belajar maksudnya Karindi. Nah, di sini yang dikaji itu meliputi seluruh hal. Misalkan apa? Misalkan ada keterkaitan di sini ada Jakarta hingga ke Bandung. Artinya tadi yang Karin disampaikan apalagi erat kaitannya dengan wilayah kutub pertumbuhan baru. Ada segi ekonomi, sosial, bahkan kedua wilayah yang harus digunakan pendekatan geografi menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Nah, gitu ya sobat belajar ya. Oke ya. Nah, kalau sudah sobat belajar, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Gimana? Sudah siap? Mudah-mudahan sudah ya. Kalau sudah, ini adalah soal yang nomor 2. Nah, ini dia sobat belajar. Soal yang nomor 2 kita akan membicarakan mengenai apa ya? Nih, di sini. Jarak antara rumah Salsa ke balai kota adalah 7 km. Fenomena antar lokasi ini menjelaskan mengenai apa ya? Apakah mengenai lokasi absolut, atau lokasi relatif, atau jarak absolut, atau jarak relatif, atau hubungan lokasi? Nah, sobat belajar, di sini dikatakan jarak antara rumah Salsa ke balai kota adalah 7 km. Nah, fenomena ini menjelaskan tentang apa ya? Yang nomor 1, 2, 3, 4, atau malah pilihan yang kelima. Oke, sobat belajar, kalau gitu silahkan kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Dan silahkan untuk kalian semua langsung aja dipilih nih. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Karena di sini Karindi cuma akan kasih waktu kalian 30 detik aja untuk menjawab nih pertanyaan yang ada di sini. Oke, sobat belajar, waktunya terus berjalan nih. Dan waktu kalian menjawab tinggal 20 detik lagi. Oke, kira-kira yang mana ya? Hubungan lokasi, jarak relatif, jarak absolut, atau lokasi relatif, atau malah lokasi absolut? Nah, jawaban yang paling benar kira-kira apa ya? Kalau aku ada di posisi kalian, gunakan soal-soal semacam ini untuk menjawab dengan cepat sobat belajar. Karena itu ini diperlukan pengetahuan yang sangat mendasar oleh kalian semua. Jadi soal-soal dengan tipe yang pendek seperti ini harusnya kalian dapat menjawab dengan cepat. Nah, waktunya udah habis ya sobat belajar. Kalau sudah habis, jawaban yang paling benar adalah jarak absolut. Nah, kenapakah jarak absolut? Oke, sobat belajar. Artinya di sini kita bahas tentang apa sih ini? Kita bahas tentang konsep geografi. Atau dikenal juga dengan konsep esensial geografi. Nah, ini ya sobat belajar, konsep geografi atau konsep esensial geografi. Apakah bedanya? Sama aja sobat belajar, cuman ini terkait dengan perbedaan istilah aja. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, konsep geografi atau konsep esensial geografi ini ada 10. Ada 10 ya, diingat-ingat. Nah, kita akan bahas beberapa aja sekarang. Nanti sambil berjalan kita bahas lagi ya. Yang pertama dari soal ini. Ini jelas banget ya. Ada yang diketahui yaitu jarak. Nah, otomatis dari jarak ini artinya dia udah kasih kode nih. Bahwa jawabannya pasti jarak. Nah, artinya jawaban yang ini salah. Yang ini atau yang ini kan tinggal ya, lokasi juga salah. Berarti tinggal jarak absolut atau jarak relatif.
Yang pertama ada jarak absolut. Dan yang kedua ada jarak relatif. Nah, oke, sobat belajar tentang si jarak absolut ini. Jarak absolut ini gimana sih, Kak? Nah, kalau si jarak absolut ini, sobat belajar, kita akan membahas mengenai bagaimanakah jarak itu dihitung berdasarkan perhitungan tertentu, sobat belajar. Yaitu seperti ini. Misalkan jarak antara rumah kamu hingga ke sekolah itu adalah 7 km. Jadi dia punya satuan tertentu. Baik itu meter, kilometer, maupun jarak tertentu. Begitu ya sobat belajar ya. Ini menggunakan absolut. Terus kalau relatif gimana, Kak? Kalau relatif dia menggunakannya jauh atau dekat. Misalkan kayak gimana? Misalkan nih kalau dari kota Magelang mau ke Solo itu masih jauh jaraknya. Nah, kalau ditanyain ada berapa kilo, kita nggak tahu. Nah, artinya ini adalah jarak relatif. Tapi kalau dia tahu, oh ternyata jarak antara Magelang ke Solo itu adalah 40 km. Oh, artinya ini masuk ke dalam jarak absolut. Nah, gitu ya sobat belajar. Gampang kan kalau tentang si jarak ini. Terus kemudian kita bahas yang selanjutnya ya, yaitu adalah lokasi. Nah, lokasi sama jarak, apakah bedanya? Nah, kalau jarak ini menentukan sebuah jauh tempatnya sebuah wilayah yang dapat diukur menggunakan satuan ataupun tidak. Yang kedua, kalau lokasi ini kita berbicara tentang keberadaan sebuah tempat sobat belajar. Jadi di mana sih keberadaan sebuah tempat yang juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu lokasi relatif dan juga lokasi absolut. Nah, gitu ya sobat belajar. Oke, lokasi relatif, lokasi absolut, apakah bedanya? Nah, kalau lokasi relatif ini sobat belajar artinya dia ngomongin tentang apa ya kira-kira? Nah, dia ini ngomongin tentang keberadaan sebuah tempat dilihat dari situs yang ada di sekitarnya atau keterkaitan keruangannya. Misalkan apa? Misalkan di sini ada rumah Anita. Ini rumahnya. Nah, rumah Anita berada di sebelah rumah Pak Kades. Dan di samping rumah Andi. Nah, ini artinya lokasi relatif, yaitu berdasarkan keberadaannya dengan wilayah di sekitarnya. Atau rumah Anita nih, Kak, terletak di perempatan ujung jalan. Nah, ini artinya lokasi relatif. Tapi kalau lokasi absolut bagaimana, Kak? Kalau lokasi absolut, dia biasanya menggunakan garis lintang dan bujur sobat belajar. Misalkan apa sih? Misalkan letak Indonesia nih yang terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan seterusnya. Nah, ini termasuk ke dalam lokasi absolut. Nah, gitu ya sobat belajar. Jadi gampang kan tentang si jarak dan juga lokasi ini. Gampang banget dan aku yakin kalian juga pasti bisa untuk menjawab soal-soal ini. Oke? Nah, selain ada jarak, ada lokasi, ada apa lagi, Kak? Ada banyak sobat belajar. Di antaranya yang selanjutnya adalah tentang diferensiasi area. Apa ini diferensiasi area? Ini adalah perbedaan wilayah sobat belajar. Yang mana diferensi area ini biasanya erat banget kaitannya dengan interrelasi. Jadi, perbedaan wilayah atau diferensiasi area ini biasanya langsung berkaitan sama si interrelasi. Apa sih interrelasi itu? Interrelasi ini adalah keterkaitan. Jadi misalkan wilayah A punya ikan, tapi nggak punya beras. Wilayah B punya beras, tapi nggak punya ikan. Nah, makanya wilayah A dan wilayah B ini akan terjadi yang namanya interaksi yang disebabkan oleh apa? Oleh perbedaan
wilayah. Dan perbedaan wilayah yang berbeda ini akan menunjukkan keterkaitan atau hubungan sebab akibat ataupun interrelasi. Nah, gitu ya sobat belajar, itu baru beberapa konsep geografi. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Soal yang ketiga. Oke, kita masuk di sini soal yang ketiga. Nah, di soal ketiga ini, sobat belajar, kita akan lanjut ya. Banyaknya korban pada saat terjadinya bencana banjir di Sulawesi karena bantuan yang mencapai lokasi bencana ini sulit. Hal ini berkaitan dengan konsep apa? Nah, ini masih dengan konsep ya. Apakah konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, morfologi, atau lokasi? Oke, sobat belajar, kayak biasa nih, Kak Rindi kasih waktu kalian untuk menjawab 30 detik aja. Dan kemudian abis itu akan kita bahas bareng-bareng nih tentang si beberapa soal ini. Oke ya sobat belajar ya, udah siap ya? Mudah-mudahan sudah, karena waktu kalian sekarang tinggal 20 detik lagi untuk menjawab. Dan kira-kira waktu kemarin ada bencana banjir di Sulawesi, ini kan akses bantuan itu susah sekali ya, karena misalkan ada terputusnya barang atau sebagainya. Nah, ini mengakibatkan bantuannya tuh sulit mencapai lokasi bencana tersebut. Nah, kira-kira kalau sulit dijangkau, ini erat kaitannya dengan konsep yang mana sobat belajar. Nah, oke, sobat belajar, waktu kalian udah habis. Dan sekarang kita saksikan ya. Jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Yaitu konsep keterjangkauan. Apa sih Kak konsep keterjangkauan itu? Oke, sobat belajar, ngomong-ngomong tentang si konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini akan ngomongin tentang gimana sih mudah atau sulitnya untuk mencapai ke sebuah tempat sobat belajar. Jadi ini soal, maksud saya ini wilayah gampang atau sulit ya untuk dijangkau. Jadi terjangkau tidak, biasanya wilayah-wilayah yang terisolasi atau wilayah bencana ini akan sulit dijangkau. Tapi kalau wilayahnya masih memiliki infrastruktur yang baik, sarana prasarana yang masih baik, transportasi yang baik, maka keterjangkauannya akan mudah. Jadi sebagaimana sih cara kita untuk menggapai sebuah lokasi, susah atau gampang. Kemudian yang selanjutnya pola. Nah, kalau pola ini adalah sebuah kebiasaan atau sebuah tatanan yang memang biasanya mereka bisa mengikuti karena faktor dari alam itu sendiri atau karena faktor-faktor sosial. Nah, pola ini contohnya ada pola apa sih Kak? Ada pola pemukiman, atau pola perubahan pantai, dan lain-lain ya. Jadi memang banyak sekali yang mengenai si pola ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang morfologi. Nah, kalau kita ngomongin tentang morfologi, artinya kita bersiap untuk ngomongin bentukan muka alam bumi sobat belajar. Tentang tinggi rendahnya muka bumi. Misalkan apa? Misalkan gunung. Gunung itu kan dataran tinggi. Pasti dia berbeda dengan yang dataran rendah dan berbeda lagi dengan di wilayah sekitar pantai. Karakteristiknya pasti punya wilayah yang berbeda-beda. Dan ini berkaitan dengan morfologi wilayah. Begitupun dengan si lokasi ini sobat belajar. Nah, kalau lokasi tadi telah kita bahas ya. Kemudian juga ada jarak, ini juga telah kita bahas. Oke, sobat belajar. Nah, selanjutnya kita akan lanjut nih ke soal yang selanjutnya. Nah, gimana ya sobat belajar? Sudah paham ya tentang materi yang ini? Kak Rindi akan lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini dia. Nah, di sini kegiatan jual beli yang melibatkan adanya aliran barang dan juga jasa dan migrasi penduduk. Ini merupakan interaksi hasil dari konsep apa sobat belajar? Jadi di sini ada kata kuncinya. Ingat ya, nih Karin dibantu lagi. Kata kuncinya adalah kegiatan jual beli, adanya aliran barang dan jasa, serta migrasi. Nah, ini merupakan interaksi hasil dari apa? Apakah diferensial area, pola, atau bahkan keterkaitan ruang atau aglomerasi sobat belajar?
Nah, oke, sobat belajar silahkan ya untuk kalian menjawab. Dan Karin ditunggu jawaban dari kalian semua. Seperti biasa, waktunya ada 30 detik, waktu kalian tinggal 15 detik aja sobat belajar untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, sobat belajar, bagaimana? Sudah ya? Dan waktunya tinggal 5 detik lagi, Karin dibantu hitung. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke ya, kalau sudah, jawaban yang paling benar adalah kegiatan jual beli yang melibatkan aliran barang dan jasa serta migrasi ini disebabkan oleh proses yang namanya diferensiasi area. Kenapa diferensiasi area, Kakak? Karena diferensiasi area, seperti yang tadi Karin dijelaskan di awal, dia merupakan perbedaan wilayah. Perbedaan karakteristik wilayah. Nah, wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda ini, sobat belajar, dia akan menyebabkan terjadinya interaksi. Kenapa? Karena seperti yang di awal Karin dijelaskan, antara wilayah A dengan wilayah B ini berbeda. Kalau wilayah A dan B ini berbeda, tapi mereka saling membutuhkan, maka akan terjadi yang namanya interaksi. Baik itu interaksinya saling menguntungkan, ataupun merugikan salah satu pihak, ataupun merugikan kedua belah pihak. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, adanya aliran barang dan jasa disebabkan apa? Karena mereka saling membutuhkan. Kemudian juga adanya migrasi atau perpindahan penduduk. Kenapa? Karena memang adanya wilayah yang dijadikan tempat untuk berpindah. Sehingga karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda, diharapkan ini dapat untuk membangun produktivitas di kedua belah pihak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah diferensiasi area. Nah, oke sobat belajar, ini ya dia ya jawaban yang paling tepat dari soal ini dia. Nah, jadi sobat belajar, adanya interaksi wilayah ini juga disebabkan oleh beberapa hal sobat belajar atau beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah karena faktor saling melengkapi. Nah, jadi antara wilayah A sama wilayah B ini saling melengkapi. Kemudian yang kedua adanya intervening opportunity atau kesempatan antara. Nah, jadi antara wilayah A, wilayah B, dan wilayah C misalkan dia memiliki kesamaan wilayah B dan juga wilayah C. Kira-kira A mau memilih wilayah dengan B atau dengan C. Namun biasanya akan memilih dengan B nih. Kenapa? Karena jaraknya lebih dekat dan juga transportasinya lebih murah. Nah, hal ini juga erat kaitannya dengan faktor yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini, sobat belajar, dia juga erat banget nih kaitannya sama apa sih? Kaitannya dengan biaya, transportasi, sarana dan prasarana, serta efektivitas sobat belajar. Jadi, ketiga faktor ini yang berpengaruh terhadap interaksi, serta interaksi tersebut masuk dan terkait dengan perbedaan antar wilayah. Nah, gitu ya sobat belajar. Mudah kan? Pasti mudah dong. Boleh kita lanjut ke soal yang selanjutnya? Oke, boleh ternyata. Kalau boleh, maka kita akan lanjut ke soal yang berikutnya, sobat belajar. Ini dia. Nah, oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, di sini Karin disediakan ada tabel. Nah, prinsip geografi yang manakah yang dapat melihat salah satu aspek kependudukan berikut? Nah, jadi perhatikan ya tabelnya baik-baik. Sudah dilihat? Oke, Karin diberi waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya, yang mana sih yang paling tepat untuk mencari atau mengerti atau tabel tersebut menggambarkan tentang prinsip geografi yang mana? Apakah deskripsi, interdependensi, interrelasi, penyebaran, atau korologi? Oke, sobat belajar, silahkan untuk kalian menjawab tentang soal yang kali ini.
seperti biasa Karindi beri kalian waktu 30 detik aja ya untuk menjawab soal-soal ini. Oke, sobat belajar, waktu kalian tinggal 10 detik lagi nih. Karindi udah gak sabar untuk menunggu jawaban kalian. Dan Karindi akan hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, jawaban yang paling tepat adalah deskripsi. Kenapa deskripsi, Kak? Nah, di sini Karindi juga udah punya nih penjelasannya tentang si prinsip ini, sobat belajar. Nah, di sini ya. Oke. Mari kita lihat di sini. Nah, ini dia sobat belajar tentang si prinsip-prinsip geografi yang ada 4, yaitu ada persebaran, interrelasi, deskripsi, dan juga korologi. Nah, apa sih Kak? Apa perbedaan di antara mereka semua? Yang pertama, tentang si persebaran. Namanya juga persebaran ya, artinya dia mengkaji bagaimanakah persebaran di sebuah wilayah mengenai suatu fenomena. Misalkan apa? Misalkan banjir tersebar di 5 kecamatan. Artinya dia telah mengambil di fenomena persebaran. Terus jumlahnya, terus apa lagi Kak? Ini dia, jumlah penduduk Indonesia 2017 antar pulau. Bagaimana sih persebaran yang warna merah artinya apa? Tersebar 149 juta jiwa penduduk. Kemudian juga yang selanjutnya adalah interrelasi. Nah, kalau interrelasi ini sobat belajar, dia erat kaitannya dengan sebab akibat. Jadi rumusnya adalah misalkan banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi dan juga kerusakan lingkungan yang semakin mendukung bertambah parahnya banjir di Desa Sukamaju misalkan. Kemudian ada korologi, maksud saya di sini adalah deskripsi. Kalau deskripsi bagaimana Kak? Kalau deskripsi dia akan menjelaskan sebuah fenomena berdasarkan data-data seperti tabel, kemudian diagram batang, diagram pi, ataupun grafik-grafik lainnya sobat belajar. Contohnya apa? Contohnya adalah di bawah tabel berikut saya sajikan jumlah korban jiwa di kegiatan atau kan adanya bencana banjir di Desa Sukamaju. Kemudian muncullah sebuah tabel-tabel, artinya ini masuk ke kelompok deskripsi. Nah, kemudian kalau korologi itu bagaimana Kak? Kalau korologi ini merupakan perpaduan sobat belajar antara interrelasi, persebaran, dan juga deskripsi. Contohnya apa? Di sini ada rencana tata ruang wilayah yang pastinya dia akan mencari tentang persebaran penduduknya itu ada di mana aja. Terus hubungan antara persebaran penduduk dengan kualitas air bersihnya itu bagaimana? Kemudian ini adalah data-data yang dimuat dari hasil deskripsi data. Sehingga ini masuk ke dalam prinsip geografi. Jadi sobat belajar, kalau kita balik lagi ya ke yang tadi nih di sini. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini masuk ke dalam kelompok yaitu adalah dari deskripsi. Oke, itu dia ya sobat belajar. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu di sini dia. Nah, ini dia sobat belajar. Dunia diterpa pandemi COVID-19 sejak Desember 2019 yang merubah berbagai aspek kehidupan. Dan fenomena ini dapat dikaji menggunakan prinsip apa sobat belajar? Apakah 0 jika jawaban 1, 2, dan 3 yang benar? Ataukah jika jawaban 1 dan 3 yang benar? Atau jika jawaban 2 dan 4 yang benar? Atau jika jawaban 4 saja yang benar, atau jika semua jawaban 1, 2, 3, dan 4 semuanya benar. Nah, jadi kalau ada fenomena pandemi COVID-19, ini dapat kita kaji menggunakan pendekatan yang mana sobat belajar? Deskripsi, distribusi, interrelasi, atau korologi. Nah, silahkan dijawab ya oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Untuk menjawab ini, Karindi kasih waktu kalian 30 detik aja. Gimana sobat belajar? Sudah siap? Mudah-mudahan sudah ya. Kalau sudah, Karindi mulai akan hitung. Sudah 15 detik ini berjalan. Waktu kalian tinggal 30 detik lagi untuk menjawab. Bagaimana? Oke, lanjut. Tinggal 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan jawaban yang paling betul dan paling benar adalah jawaban yang ini dia. Jawaban 4 aja yang benar sobat belajar.
Loh, kok bisa, Kak? Kenapa? Nah, kita tampilkan lagi ya tentang si pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang pandemi, artinya kita ngomongin tentang sebuah wilayah yang sangat kompleks yang kita lihat dari berbagai macam aspek. Ada ekonomi, ada sosial, ada juga politik, dan sebagainya. Masuk juga ke dalam fisik. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita ngomongin tentang si pendekatan. Ada pendekatan deskripsi, kronologi, kemudian juga ada pendekatan penyebaran dan juga interlasi. Nah, kalau kita ngomongin tentang COVID, artinya kita ngomongin tentang data yang dapat diambil dari sisi deskripsi. Kemudian kita ngomongin persebarannya yang ada di seluruh dunia. Ini masuk ke dalam aspek atau konsep penyebaran. Nah, setelah itu kita juga ngomongin dari sisi kalau udah deskripsi, penyebaran, kemudian adalah interlasi. Sebabnya apa? Dia disebabkan oleh apa sih? Dia disebabkan oleh mutasi virus. Artinya ketiga aspek ini masuk semuanya. Nah, kalau ketiga aspek ini masuk semuanya, kita masuk ke dalam hal korologi, sobat belajar. Nah, jadi kalau kesatuan dari ketiga aspek ini, konsep ini masuk ke dalam aspek korologi. Nah, gitu ya sobat belajar. Mudah kan tentang si soal-soal ini? Dan Karindi yakin kalian pasti bisa melewati berbagai macam soal ini dengan benar sobat belajar. Kenapa sih? Karena soalnya mudah-mudah. Oke sobat belajar, kita lanjut ya. Kita lihat lagi nih. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, Karindi mau sharing lagi sama kalian tentang soal-soal berikut. Nah, oke, di sini kita akan lanjut. Nah, ke yang berikut, yaitu adalah tentang si geologi. Nah, oke, sobat belajar, di sini kita akan bahas tentang geologi. Geologi itu apa dan siapa sih? Nah, jadi geologi ini merupakan salah satu cabang ilmu dari geografi, sobat belajar. Dan kalau kita ngomongin tentang geologi, ini biasanya tuh dia yang bekerja di pertambangan, kemudian juga di kegiatan-kegiatan lainnya yang biasanya seneng banget nih pakai tenaga-tenaga geolog ini. Langsung kita lihat aja ya, bagaimana sih kampus dan apa aja sih kampus apa aja yang ada jurusan geologinya. Nah, ini dia sobat belajar, beberapa kampus yang ada jurusan geologinya. Ada ITB, ada UGM, ada Undip, kemudian juga ada Unhas, Universitas Hasanuddin, ada juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, serta ada Universitas Pajajaran, sobat belajar. Nah, ini adalah beberapa universitas yang bagus terkenal dengan geologinya. Nah, kalau di geologi kita belajarnya apa aja sih sobat belajar? Ternyata kalau di geologi kita belajarnya banyak banget hal sobat belajar. Ada mata kuliah petrologi, sedimentologi, kemudian juga kita belajar tentang mineral, kita juga belajar tentang minyak, bumi. Nah, makanya biasanya lulusan-lulusan dari geologi ini mereka akan bekerja dalam sektor-sektor berikut. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi teknisi tambang maupun minyak dan juga material, juga surveyor tanah, dosen, kontraktor, wirausaha, dan lain-lain. Dan ini erat kaitannya nih sama yang namanya pertambangan. Karena apa? Karena di geologi ini memang mengkaji tentang bagaimana sih sejarah batuan itu tercipta. Nah, oleh karena itu, prospek kerjanya pun biasanya keren-keren dan mantap banget sobat belajar. Meliputi berbagai macam hal di sini. Nah, kemudian di sini pengetahuan dan juga keahliannya kayak mana sobat belajar? Nah, kalau kita menjadi seorang geolog, kita akan memiliki yang namanya kemampuan observasi. Kita jadi tahu nih, gimana sih caranya
dapat melihat tanah itu ada emasnya nggak ya? Tanah itu ada kandungan batangnya nggak ya? Atau tanah itu ada kandungan batu baranya nggak ya? Nah, kita bisa tahu sobat belajar. Karena nanti kita diajari untuk bagaimana sih melakukan observasi, ditambah analisis, dan juga cara berpikir rasionalnya. Jadi kita tahu nih wilayahnya kayak mana, kita observasi dulu, kemudian kita analisis, oh ada kemungkinan nih kalau kita lihat dari sejarah batuannya, ternyata wilayah A ini bisa ada kemungkinan dia punya tambang batu bara yang sangat melimpah. Nah, kemudian hal ini harus dirasionalisasi. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat nih di peta sejarah batuannya, ternyata wilayah ini adalah bekas cekungan nih, yang mana cekungan ini kemudian terisi oleh berbagai macam hewan dan tumbuhan yang telah mati menjadi seresah kemudian menjadi batu bara. Nah, apakah hanya dengan alasan itu saja? Oh enggak sobat belajar, ternyata harus dirasionalisasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini juga erat nih kaitannya dengan kondisi tanahnya dan lain-lain. Nah, kemudian juga di situ kita diajarin bagaimana caranya berpikir secara sistematis. Jadi dia beruntut nih sobat belajar. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan untuk meneliti sebuah wilayah yang dilihat dari aspek geolog ini. Dan juga kita harus paham nih tentang matematika, karena di geolog ini juga banyak banget hitung-hitungannya yang pastinya hitung-hitungannya ini erat banget sama dan deket banget sama konsep-konsep kimia maupun fisika. Kenapa sih? Karena di sini kita kan akan mempelajari tentang berbagai macam bahan tambang dan lain-lain ya. Hal ini kan tadi sesuai dengan prospek kerjanya. Jadi perhitungannya pun harus tepat sobat belajar. Nah, kemudian sobat belajar, di bidang geologi ini, kenapa sih kok kalian harus dan mau untuk jadi geolog? Kenapa harus memilih jurusan teknik geologi? Karena ada nih sebab-sebabnya. Yang pertama, si geolog ini sangat dibutuhin oleh perusahaan-perusahaan. Apalagi perusahaannya ini yang bergerak di bidang pertambangan, perminyakan, dan juga pelayanan geografi atau geoservice. Kemudian juga, kamu juga bisa nih jadi konsultan untuk rekayasa geologi. Sumber daya air, lingkungan, dan lain-lain ini bisa banget pakai tenaga si geolog ini. Kemudian yang ketiga, kamu juga bisa berkarir di bidang pengelolaan kebencanaan. Nah, kenapa sih? Karena geologi ini kan mengkaji tentang sejarah sebuah wilayah, bahkan bumi. Jadi di situ kita bisa tahu nih tentang kebencanaan. Misalkan apa? Misalkan ini karena di Indonesia dilewati oleh Sirkum Pasifik, Mediterania, oleh karena itu banyak gunung apinya. Berarti kalau banyak gunung apinya, di Indonesia kalau kita lihat di peta persebaran gunung api dari ilmu geolog ini, artinya wilayah mana aja sih yang berdampak kepada bidang kebencanaan. Nah, maka dari itu banyak sekali tenaga geolog yang dibutuhkan di bidang pengelolaan dari kebencanaan. Nah, kemudian yang keempat, sobat belajar, kalau ingin jadi abdi negara, kamu bisa juga nih gabung dengan instansi negara kepemerintahan. Seperti siapa, Kak? Seperti Kementerian ESDM misalkan, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, nih, perusahaan-perusahaan swasta juga banyak nih yang membutuhkan jurusan atau teknik lulusan dari geologi. Nah, jadi kamu harus pandai-pandai ya untuk melihat peluangnya. Nah, karena memang kalau kita lihat di sini banyak sekali ya yang menyebabkan kenapa sih kita harus milih jurusan geologi, gimana prospek kerjanya, kuliahnya bahas apa aja, dan juga kampusnya di mana aja, serta pengetahuan dan keahliannya kayak mana. Tadi Kak Rindu udah jelasin semua ya tentang si geolog ini. Jadi gimana? Kamu tertarik nggak nih untuk masuk ke jurusan geologi ini? Nah, kalau tertarik, segera ya searching-searching. Jangan lupa, geolog ini merupakan salah satu yang paling dibutuhkan sekarang ini, terutama kalau kalian nih pengen jalan-jalan gratis seperti ke negara-negara yang banyak minyaknya nih. Kayak misalkan negara-negara di Asia Timur, mereka biasanya butuh banyak sekali tenaga-tenaga geolog ini untuk membuktikan seberapa banyak sih minyak-minyak yang terkandung di sana. Nah, oke, sobat belajar. Nah, oleh karena itu geolog biasanya banyak juga ya yang memiliki
cuan banyak. Nah, apakah kalian tertarik jadi geolog? Kalau tertarik, silahkan ya searching dan pelajari. Dan jangan lupa kalian juga harus semangat nih buat UTBK. Apalagi kalau kalian mau jadi geolog. Karena Sobat Belajar, dengan geolog ini artinya kalian ikut mengeksplorasi bumi, menjaga bumi, dan kalian tahu tindakan apa sih yang harus dilakukan terhadap bumi kalian. Dan tetap semangat ya untuk belajar, tunjukkan kalau kalian ini adalah pelajar yang hebat dan kompetitif, jujur untuk mengerjakan segala soal di UTBK, karena dengan kejujuran ini menjadi langkah awal kebaikan untuk kalian bersama. Oke, Sobat Belajar, sekian dari Karindia, atas kesalahannya mohon maaf. Dan sampai berjumpa lagi, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!